Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Bapak, inilah anak yang kau kasihi. Pada pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman mengajar, mendidik kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat 10. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 2b sampai ayat yang ke-7. Besok 8 sampai ayat 10. Besok. Sekarang kita baca 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat 7. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belaga tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cendera, fitnah, curiga, percocokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar daripada dunia. Puji Tuhan. Kita perhatikan dari ayat 2 dan ayat selanjutnya. Jadi berkati Tuhan. Tapi kita perhatikan ayat yang 7 saja. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita jujur di hadapan Tuhan. Seorang anak bayi ketika keluar dari rahim ibunya, nggak mungkin dia bawa gelang emas, nggak mungkin dia bawa uang dolar sebanyak-banyaknya. Tidak. Dia hanya membawa dengan badan yang polos, tanpa busana. Ketika keluar dari ibunya, dia menangis. Kenapa menangis? Dia dunia tidak seperti indahnya ketika dia berada dalam rahim mamanya. Dia lihat rahim namanya, dia senang di dalam rahim mamanya. Tetapi ketika dia keluar dari rahim orang tuanya, ternyata dia menangis melihat dunia. Dunia tidak seperti apa yang ada dalam rahim itu. Di sinilah kita mengerti akan arti hidup ini. Datang tanpa membawa apa-apa dan nangis. Dan satu ketika kita pulang dari surga, orang lain menangis tapi kita senyum, sebab kita bersama-sama di ada Vietnam di pangkuan Bapak Allah. Kita pulang ke surga atau ke Firdaus dan ada pangkuan Bapak Allah. Semua orang menangis ketika kehilangan orang itu atau saudara, mungkin waktu dipanggil Tuhan. Tapi membuat kita senyum sebab kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Maka banyak cerita terjadi bagi kita anak manusia. Ayo doa pagi. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi tiap pagi. Nggak ada waktu. Saya cari uang sebanyak mungkin. Silakan. Masih kerja cepat-cepat. Silakan. Tapi ingat, semua yang dihasilkan atau dikerja hanya kesia-siaan. Sebagaimana Pengkhotbah 1 ayat 13.
dan ayat 14. Anda mencari apa? Datang dengan tangan kosong, pulang dengan tangan kosong. Tolong berbahagia saudara. Kalau pagi hari utamakan Tuhan, apa yang saudara kerjakan, Tuhan juga akan untungkan. Bahwa firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang menang, tapi Bapa di surga tahu. Percayalah, Dia lebih tahu kebutuhan saudara. Sebelum saudara mengucap, Dia sudah Allah yang akan lebih tahu. Dia Allah yang maha tahu. 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, Dia tahu. 1000 tahun lagi, Dia tahu. Maka saudara perhatikan firman Tuhan. Segala nubuatan sekarang sudah digenapi semua. Tinggal satu, kedatangan Tuhan. Dan siap sedia untuk menanti kedatangan secara pribadi atau secara maranatha. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Mentarikan firman dan hati kami. Datang ke dalam dunia, tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Apa yang kami kerja, apa yang kami ributkan, apa yang kami tengkarkan, apa yang kami irikan, semuanya kesia-siaan. Tapi hari ini Kau ingatkan, kami utamakan Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu kebutuhan kami. Kami taruhkan masalah kami, rumah tangga kami, anak kami, suami kami, usaha kami, pabrik kami, semua kepada Engkau. Kembalikan besok pagi, tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan. Terima mereka sebagai hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita.